Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, saya Fatimah Rizkyanti dengan NPM 202102045 dari kelas A Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Jadi ada beberapa sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Karena kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional itu makna yang dikandungnya bersifat qata' al-wujud, yang maksudnya adalah lafaz Al-Quran. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sumber hukum yang kedua yaitu Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan kan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Namun Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan atau Allah SWT untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi dengan demikian Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi, ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditemukan pada surah An-Nisa ayat 13, yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Oke, kita langsung ke sumber hukum yang selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah akal dan proyeksi ijtihad. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu akal. Akal itu menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memerintahkan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Nah, berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama. Maksudnya di sini, apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Maksudnya, terkadang kan ada doktrin agama yang temporer, madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer, makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu proyeksi ijtihad. Ijtihad itu menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Orang-orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya, hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum.
Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadir, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain yaitu ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.